teman kita, Valen, alumni Teknik Industri Angkatan 2013, adalah salah satu wirausahawan muda yang telah berhasil menjalankan usahanya sejak tahun 2021 yang lalu. Setelah beberapa tahun sebelumnya, Valen sempat jatuh bangun di industri yang sama. Akhirnya Valen berinovasi dengan membuat minuman dalam sebuah botol kaleng yang ia lakukan dengan seorang pengusaha juga dari Korea. Mereka menawarkan bingsu, yaitu minuman khas Korea yang disajikan dalam sebuah botol yang unik. Valen terus melakukan inovasi produk. Ia membaca tren pasar, serta tren K-pop yang sedang booming di Indonesia. Dari awalnya hanya memiliki satu outlet, kini Bingo Indonesia telah berkembang menjadi 4 outlet yang tersebar di Kota Bandung dan Surabaya. Karena saya punya mimpi untuk menjadi orang kaya, orang sukses, businesswoman, mapan, dengan penghasilan yang tidak terbatas. Lalu yang kedua, saya ingin belajar untuk berdiri secara mandiri tanpa bayang-bayang orang tua. Dan belajar juga untuk bertanggung jawab. Lalu yang ketiga, saya masih muda, masih punya energi yang sangat prima, belum punya tanggungan juga. Jadi saya ingin belajar sesuatu gitu dalam hidup. Mencoba hal baru, tantangan baru dalam hidup, biar hidupnya nggak flat-flat gitu-gitu aja gitu ya, ngebosenin buat saya. Waktu itu mikir apa ya, berwira swasta apa ya, jadinya saya juga kan ke pameran-pameran gitu, ngeliat-liat peluang bisnis, sampai akhirnya jatuhlah pilihan saya untuk berwirausaha F&B. Gak disangka ternyata franchise, jadi waktu itu saya ambil franchise. Franchise yang saya ambil itu ternyata sistem manajemennya itu sangat bobrok gitu. Operasional itu tidak siap untuk beroperasi. Mungkin dalam waktu 2-3 bulan kalau nggak salah, bisnis yang saya baru bangun ini harus tutup. Karena waktu itu awal-awal pandemi juga gitu ya. Jadi selain sistem operasional yang bobrok, waktu itu karena pandemi juga, jadi tutup. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, atau mungkin ada yang belum tahu, kalau mau sewa di mall itu, biasanya itu kita harus bayar sewa, bayar deposit fee, security fee. Semuanya itu dibayarkan di awal gitu. Jadi saya waktu ngambil bisnis franchise itu memang pede banget nih, ini kayaknya bisa deh, ini kayaknya ada peluang deh dari bisnis F&B minuman di situ gitu ya. Jadinya waktu itu jangka waktu sewa yang saya ambil itu lumayan panjang, dan ketika tutup jangka waktu sewa saya itu masih ada lebih dari 1,5 tahun mungkin ya. Jadi saya pikir, mau bazir banget gitu ya, uang sewa udah dibayar, peralatan semuanya baru, booth juga baru, buat apa gitu ya, mau bazir banget. Nah akhirnya saya pikir saya harus rebranding, gak bisa dong pakai nama brand terdahulu gitu, saya harus rebranding karena saya juga punya itikat baik ke merekanya juga nggak bisa tolerir gitu. Jadi intinya tidak ketemu jalan tengahnya, yang akhirnya udah deh lupain aja yang itu, kita maju lagi dengan rebranding. Waktu pengen rebranding kan saya bingung ya, rebranding apa gitu ya, rebranding minuman apa. Akhirnya saya lihat-lihat YouTube untuk cari inspirasi. Waktu itu ketemu yang namanya cafe vlog di Korea. Banyak banget tuh cafe vlog Korea. Nah, cafe vlog itu tuh inspirasi Bingo awal.
Ketika ngeliat cafe vlog itu rasanya jadi pengen banget gak sih ke Korea untuk nyobain minuman-minuman yang dijual di sana gitu. Cuman kan pandemi, walaupun kita punya uang untuk terbang ke sana, cuman kan lebih sulit ya sekarang harus karantina. Jadi kenapa sih nggak minuman yang ada itu kita bawa ke Indonesia biar semua orang juga bisa coba. Terus ketika lihat-lihat YouTube cafe vlog itu, ternyata di Korea itu lagi tren yang namanya minuman dalam kemasan kaleng. Jadi dari situ saya lihat, oh ini kayaknya ada peluang nih untuk melakukan inovasi menciptakan bisnis minuman kekinian. Beruntungnya, singkat cerita lagi, saya tuh ketemu sama salah satu orang Korea yang mau berbagi resep nih sama saya. Cuman balik lagi taste-nya itu disesuaikan sama lidah orang Indonesia. Karena orang Korea itu lidahnya agak hambar gitu ya, rasa-rasanya itu agak hambar. Sedangkan orang Indonesia itu dia rasanya taste-nya itu lebih medok gitu. Nah dari situ karena saya melihat ada peluang, saya memberanikan diri untuk mengambil resiko lagi dengan melakukan rebranding dengan sisa-sisa uang yang ada. Ibaratnya waktu itu peluru terakhir gitu, ini peluru terakhir. Cuman waktu itu saya mikir, ya udahlah kalaupun ini gagal, toh saya nggak punya tanggungan gitu ya. Ya udah, yang maksudnya saya masih bisa makan, seenggaknya saya masih bisa makan, saya masih kembali ke orang tua gitu ya, masih bisa makan, saya nggak akan mati gitulah ya. Nah terus ngambil resiko lagi tuh dengan beli bahan bakunya, beli kaleng-kalengnya, terus beli mesinnya, renovasi bootnya. Mungkin kalau sekarang udah banyak kali ya kaleng-kaleng, botol-botol kaleng itu udah banyak. Tapi kalau dulu waktu awal-awal pertama percobaan itu nggak ada sama sekali di Indonesia yang jual kaleng-kaleng minuman itu. Jadi semua itu order dari Korea gitu. Dari resep-resep itu juga kenapa sih muncul yang namanya bingsu to go. Nah minuman yang dikemas dalam kaleng, tapi kan kita perlu sesuatu yang unik dari produk itu gitu ya, nggak cuma minuman doang. Terus waktu itu ya di Google ketik-ketiklah minuman khas Korea, makanan khas Korea. Nah salah satunya muncullah dessert khas Korea, yaitu bingsu gitu ya. Saat itu saya tertarik gitu ya, oh bingsu bisa juga gitu ya, bingsu yang dikemas dalam kaleng ini, bingo. Jadi namanya bingsu to go gitu. Kita coba deh inovasi, jadi keunikan kita itu gitu, inovasi produk di mana bingsu yang biasanya menjadi dessert atau makanan penutup orang Korea, tapi kita ngelakuin inovasi di mana bingsu itu kita masukkan ke dalam kaleng-kaleng kekinian. Jadi orang bisa langsung minum tanpa harus duduk di tempat, dan bisa juga di take away gitu ya. Jadi grab and go gitu sistemnya. Pertama, kamu harus berani ambil resiko. Lalu yang kedua, bermimpilah. Buatlah mimpi itu menjadi sebuah rencana. Berkomitmenlah, lalu wujudkan mimpi itu menjadi sebuah kenyataan. Apabila kamu gagal, jadikan kegagalan tersebut sebuah pembelajaran dan investasi untuk masa depan. Lalu jangan lupa, kamu juga harus bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Kamu harus kerja keras, punya keberanian, dan kamu pantang menyerah. Apapun yang mimpi yang sedang kamu ingin lakukan, yang kamu ingin realisasikan, 50% of something is better than 100% of nothing.
Kalau dari saya ada 4 hal. Yang pertama adalah harus kreatif. Apalagi di era digital ini, kita dituntut untuk makin kreatif. Jadi jangan sampai kalah saing sama brand-brand lain. Yang kedua, komunikasi. Kamu harus bisa komunikasi sama semua orang. Sama tim kamu, sama karyawan kamu, sama supplier kamu, sama investor kamu mungkin, dan semua stakeholder yang terlibat di dalam bisnis kamu. Jangan sampai ada miskomunikasi nantinya. Kalau ada masalah, kamu utarakan, cari penyelesaiannya. Yang ketiga adalah kamu juga harus bisa menganalisa masalah. Contohnya, kenapa ya misalkan di bulan ini kok sales minggunya menurun? Atau kenapa ya di bulan ini kok cost-nya tiba-tiba naik nih? Nah, kamu harus bisa menganalisa itu, apa yang terjadi. Yang keempat, kamu juga harus bisa memimpin tentunya, memimpin. Kamu harus jadi eagle eye-nya dari perusahaan yang kamu dirikan itu.